Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk seluruh kelas 12 MIPA maupun IPS. Ibu ucapkan selamat kepada kalian untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, khususnya dalam pelajaran sejarah. Pada kesempatan ini, Ibu ingin memberikan beberapa gambaran garis besar dari materi yang sedang kita bahas, yaitu politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Tentu kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan reformasi. Reformasi itu kalau didefinisikan artinya adalah perubahan mendadak, perubahan tiba-tiba, atau perubahan secara spontanitas. Tapi itu tidak terlepas dari latar belakang yang menjadi permasalahannya. Tentu kalian kalau sudah membaca materinya akan cukup paham apa yang menjadikan penyebab terjadinya reformasi di Indonesia. Silahkan nanti oleh kalian dibaca dan dipelajari kembali. Nah, pada kesempatan ini Ibu ingin mengulas materi-materi yang nanti kedepannya akan Ibu berikan terkait dengan reformasi di Indonesia. Salah satu di antaranya materi yang sudah Ibu berikan di pertemuan PJJ yang kemarin, yaitu kita sedang berbicara tentang kedudukan Presiden Republik Indonesia setelah Indonesia memasuki masa reformasi. Di antaranya yang pertama yang sudah Ibu berikan di PJJ pertemuan kemarin, itu adalah kedudukan Presiden Reformasi Indonesia yang pertama adalah B.J. Habibie. Beliau sebelum Orde Baru runtuh karena terjadi reformasi itu berkedudukan sebagai wakil presiden. Nah, untuk sementara menunggu pemilu berikutnya dan supaya tidak terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan dalam negara Indonesia, maka B.J. Habibie untuk sementara menggantikan sebagai Presiden Republik Indonesia masa reformasi yang pertama, walaupun beliau hanya menjabat selama 1 tahun, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Nah, kalian sudah membaca dan mempelajarinya tentu akan tahu bagaimana gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh B.J. Habibie di masa pemerintahannya walaupun hanya 1 tahun. Nah, salah satu di antaranya adalah beliau mampu melakukan aktivitas yang terkait dengan adanya sistem partai politik. Kemudian juga beliau mampu untuk melakukan upaya-upaya referendum tentang Timur Timur, kemudian juga pengakuan hak asasi manusia. Nah, ini masih banyak yang lainnya. Itu di antaranya yang Ibu bisa paparkan poin-poin tertentu dari B.J. Habibie. Kemudian juga berikutnya, setelah terjadi pergantian di dalam pemerintahan Republik Indonesia terkait dengan kedudukan presiden sebagai kepala negara, maka pengganti daripada B.J. Habibie adalah Abdul Rahman Wahid. Beliau juga adalah seorang tokoh yang sangat populer, bahkan punya kedudukan yang sangat kuat sebagai pemimpin besar Nahdlatul Ulama. Beliau terpilih sebagai Presiden RI yang kedua di masa reformasi yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan 2001. Kedudukan beliau juga tidak kalah penting di dalam aktivitasnya. Beliau banyak melakukan aktivitas yang terkait dengan politik maupun ekonomi di masa reformasi saat itu. Misalnya dengan adanya pemisahan TNI dan Polri. Kemudian juga adanya pengakuan agama Konghucu. Kemudian adanya pengakuan kebebasan pers. Kemudian mengatasi disintegrasi bangsa. Beliau juga adalah punya kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan memberikan dukungan yang sangat luar biasa juga di dalam integrasi bangsa Indonesia. Kemudian juga setelah kita tahu bagaimana permasalahan yang dihadapi berikutnya, bahkan sampai akhirnya Abdul Rahman Wahid ini harus turun dari jabatan presidennya setelah pemilu berikutnya, Indonesia akan berganti kembali dengan presiden reformasi yang ketiga yang dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Beliau juga bukan orang sembarangan. Kedudukan beliau juga punya power yang sangat kuat, bahkan kalian pun pasti sudah cukup paham. Beliau adalah seorang pemimpin di dalam Partai Demokrasi Indonesia. Terpilih sebagai Presiden Reformasi yang ketiga yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2004. Aktivitas yang dilakukan oleh beliau juga tidak kalah penting. Beliau punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam politik ekonomi Indonesia di masa reformasi. Di antaranya adalah mampu meredam di dalam konflik di Aceh. Kemudian juga beliau mampu mengupayakan stabilisasi ekonomi dan membentuk kabinet gotong royong. Silakan nanti oleh kalian dibaca satu persatu apa saja penjelasan rincinya dari aktivitas di dalam pemerintahan Megawati. Namun perkembangan terus berlanjut. Politik ekonomi Indonesia semakin ke depan semakin mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti. Maka kedudukan Presiden Reformasi Indonesia yang berikutnya pun akhirnya berganti.
yaitu dengan tampilnya seorang tokoh besar juga. Beliau juga sama seperti Ibu Megawati adalah sebagai pemimpin di dalam Partai Demokrat Indonesia. Kalian tentu sudah cukup paham, tidak ada lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau terpilih menjadi Presiden Reformasi yang keempat yang menjabat dari tahun 2004 sampai 2009, yang saat itu kedudukan wakil presidennya dijabat oleh Yusuf Kala. Beliau pun banyak melakukan perubahan-perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan politik ekonomi Indonesia saat itu, seperti menciptakan Indonesia yang damai, aman, kemudian juga menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, itu nanti silahkan juga oleh kalian dibaca, dipelajari penjelasan-penjelasannya dari masing-masing presiden reformasi yang pernah menjabat di dalam pemerintahan Indonesia. Kemudian juga kita akan melihat lagi pemilu terus berlanjut di dalam politik Indonesia. Tentu kalian sudah cukup tahu pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan jangka waktunya adalah 5 tahun sekali. Dan sangat luar biasa juga, Bambang Yudhoyono atau Susilo Bambang Yudhoyono pun akhirnya mendapatkan lagi respon yang sangat baik dari rakyat Indonesia. Beliau terpilih kembali sebagai Presiden Reformasi yang kelima, yang saat itu beliau nanti akan didampingi oleh wakil presidennya adalah Pak Budiono. Beliau menjabat dari 2009 sampai 2014, berarti Susilo Bambang Yudhoyono ini mengalami kedudukan di dalam pemerintahan Indonesia sebagai presidennya adalah 2 periode. Ini pun silahkan nanti oleh kalian lihat kembali bagaimana aktivitas yang beliau lakukan, seperti misalnya di dalam peningkatan pelayanan publik, kemudian juga di dalam peningkatan pelayanan hukum, kemudian mewujudkan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Beliau juga termasuk orang yang sangat merakyat, mampu untuk merangkul masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, itu diantaranya ya presiden-presiden reformasi yang punya eksistensi yang sangat luar biasa. Nah, kedudukan terakhir di dalam presiden reformasi kalian tentu sudah memahaminya. Yang tidak ada lain adalah nanti akan terpilih sebagai presiden reformasi yang keenam adalah Joko Widodo. Beliau pun bukan orang sembarangan karena beliau juga punya kemampuan yang sangat luar biasa. Bahkan kedudukan beliau pun sampai saat sekarang tetap menjabat sebagai presiden RI reformasi dari kedudukannya sebagai presiden yang ke-6 reformasi sampai saat sekarang. Walaupun kedudukan wakil presidennya saat itu sudah berganti, yaitu sekarang beliau didampingi oleh Pak siapa? Kalian tentu paham kan? Silakan nanti oleh kalian diingat kembali. Wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo selain kedudukan pertamanya beliau didampingi oleh Yusuf Kala. Ibu tidak akan menyebutkan, silahkan oleh kalian dituliskan nanti di dalam jawaban yang akan Ibu berikan melalui pertanyaan. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang perlu kalian ketahui dari tokoh-tokoh yang sangat populer memimpin negara kita demi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, itu silahkan oleh kalian dibaca, dipelajari ya tentang kekuatan-kekuatan politik Indonesia di masa kepemimpinan tokoh-tokoh yang tadi Ibu sebutkan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Juga jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan jangan sampai ditumpuk ya. Silahkan yang belum menyerahkan tugasnya diserahkan. Kemudian juga kalian harus aktif untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, apalagi untuk kelas 12 yang tidak lama lagi juga kalian harus menghadapi kegiatan-kegiatan yang lainnya terkait dengan pendidikan kalian untuk bisa lulus dari tingkatan sekolah menengah atas. Nah, itu diantaranya yang Ibu sampaikan kali ini secara garis besar. Silahkan nanti oleh kalian dibaca, dipelajari kembali dengan baik ya. Nah, sebagai akhir kata Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.